Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film serial web yang berjudul Hello Stranger. Film drama Filipina bergenre komedi dan romansa yang dirilis pada tahun 2020. Film BL series ini memiliki 8 episode. Filmnya disutradarai oleh Peterson Vargas dan diproduksi oleh Black Sheep Productions. Peran utama dari serial ini adalah Tony Labrusca dan Jesse Alcantara. Dengan pemeran pendukungnya ada Vivore Esclito, Patrick Quiros, dan Miguel Almendras, Kilian Vicencio, dan Mian Espinosa. Film ini menceritakan tentang cinta dan persahabatan saat lockdown akibat pandemi COVID-19. Dua mahasiswa yang tak begitu saling mengenal ketepatan dipertemukan secara online. Sebut saja namanya Miko, seorang mahasiswa kutu buku yang pintar, dengan Xavier, pebasket favorit di sekolahnya. Mereka ditugaskan oleh seorang guru untuk mengerjakan tugas bersama-sama secara online. Ternyata interaksi mereka tak hanya sekedar membahas tugas. Keduanya malah bersahabat baik dan terbawa perasaan cinta. Sedangkan Xavier sudah memiliki pacar cewek dan Miko disukai oleh teman ceweknya sendiri. Begitulah sedikit gambaran dari cerita ini. Apakah mereka akan terbuka dengan hubungan mereka? Bagaimana reaksi sahabat-sahabat Miko dan juga pacarnya Xavier? Dan siapa dalang dibalik semua ini? Jika penasaran, ikuti cerita seru hubungan mereka sampai akhir ya. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal, film memperlihatkan Miko sedang bersedih menangisi penyesalannya karena bertemu dengan seseorang yang sangat mengubah hidupnya. Film pun masuk ke episode pertama yang berjudul Hello Enemy atau Hai Musuh. Dan ceritanya pun beralih ke kilas balik 2 bulan sebelum kejadian itu. Miko telah berteman dan bersahabat lama dengan ketiga teman gengnya yang dikasih nama The Young Padawan. Adapun anggota gengnya yaitu Kukai, gadis cantik dan manis, rajin bermakeup demi menarik perhatian Miko. Ada juga Sep, anak yang sedikit cuek dan memusatkan perhatiannya ke layar HP-nya. Dan ada Junjun, anak yang sedikit kepo dan agak berantakan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama meski masing-masing harus stay at home karena lockdown kota akibat pandemi. Mereka masih bisa berinteraksi dan bermain melalui online. Miko berinisiatif membuat sebuah acara kuis online agar ia dan teman-temannya tetap produktif semasa lockdown. Di awal, rekannya tidak menyikapi niatnya itu dengan serius. Mereka malah membahas hal-hal tentang percintaan dan mengecek kejombloan satu sama lainnya. Terus si Kukai membujuk Miko untuk mencari pacar. Dan Miko sudah kasih tahu kalau hal itu bukanlah hal utama baginya. Meski teman-temannya juga tahu kalau Miko tak ingin punya pasangan kalau ia belum sukses. Miko pun meminta salah satu temannya itu untuk membagikan link Zoom mereka lewat sosial media. Dan malamnya mereka pun mulai mengadakan kuis online. Di tengah permainan mereka, tiba-tiba Miko terkejut melihat seorang pebasket dari sekolahnya bergabung ke grup itu. Anak itu bernama Xavier. Miko pun menyapanya dengan baik. Tetapi Xavier mencueki dia dan menyinggung mereka dengan perkataan yang kasar. Ia berkata acara itu tidak penting. Miko pun emosi mendengarkannya. Ia kembali merendahkan Xavier dan berkata tak membutuhkannya. Ia mengusir Xavier saat itu dan Xavier dengan songongnya memamerkan ketampanannya. Ia pun langsung mematikan kameranya. Dan Miko berharap dia tak ingin melihat Xavier lagi. Sehabis kuis mereka, Mrs. Moran, gurunya, langsung menghubungi Miko dan memintanya untuk membantu mengajari seorang siswa yang gagal dalam mata pelajarannya. Miko sedikit keberatan karena dia sudah memilih Kukai jadi partnernya. Namun karena gurunya merayu dan memuji Miko sebagai siswa paling top di kelasnya, Miko pun menerima permintaannya itu. Terpaksa Miko harus menggantikan Kukai sebagai partnernya. Gurunya pun memberi kontak partner Miko yang baru untuk mengerjakan tugas mereka. Tapi gurunya belum memberitahu identitas siswa itu. Miko pun langsung mengechat nomor itu dan menerima balasan yang membuat Miko sebel. Tak lama mereka pun bervideo call. Miko yang mengira partnernya adalah cewek justru cowok yaitu Xavier, si anak sombong yang baru saja merendahkannya. Ia kaget dan hampir tak percaya. Ia mencoba menelpon gurunya karena tak ingin menginginkan Xavier sebagai partnernya. Namun nomor gurunya itu tidak aktif. Xavier meminta Miko untuk jangan bersikap berlebihan. Dia memberitahu Miko tentang masalahnya. Kalau ia tidak mengerjakan tugas itu, dia bakal dikeluarkan dari regu basketnya. Jadi dia berkata dia membutuhkan Miko untuk membantunya.
Tapi Xavier masih bersikap gengsi dan berkata kalau Miko juga pasti membutuhkan dirinya. Namun Miko tak terima dengan perkataan itu dan berkata dia sama sekali tak membutuhkan orang seperti Xavier. Mereka pun berdebat sejenak. Xavier mengancam akan mematikan laptopnya kalau Miko tak mengakuinya. Tak ada pilihan, Miko pun harus mengakui dan mengucapkan kalau dia membutuhkan Xavier. Miko pun langsung membahas tugas mereka. Lagi-lagi Xavier tidak serius dan malah mengalihkan pembicaraan. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Xavier ditelepon oleh pacarnya. Xavier malah mementingkan pacarnya itu dan mengabaikan Miko. Setelah menjawab teleponnya, Xavier meminta Miko untuk menyudahi pembahasan mereka dan Xavier langsung menutup kameranya. Ia malah lanjut menelepon dan mengeluhkan tugasnya itu kepada pacarnya, cewek cantik yang bernama Crystal. Miko yang makin merasa kesal terhadap Xavier langsung update status di Facebook. Teman-temannya langsung menanyainya. Namun teman-temannya malah mengatakan Miko beruntung jadi partnernya Xavier. Mereka mendukung dan memberi dorongan buat Miko. Miko dan Xavier kembali mengadakan pembelajaran. Xavier terlihat begitu santai malah mempersoalkan penampilan Miko yang terlihat rapi. Miko berkata karena pertemuan mereka harus dilakukan secara profesional. Tiba-tiba ibunya Miko meneriaki dia dan menyuruh Miko untuk menyelesaikan laundrynya. Xavier malah tertawa dan mengejek Miko. Miko pun bangkit dari tempat duduknya dan ternyata dia hanya memakai celana pendek. Xavier melihatnya dan semakin menertawakan Miko. Habis itu mereka pun kembali ke laptop masing-masing. Xavier malah sambil makan dengan santainya. Miko yang sudah penuh dengan kekesalan mencoba menenangkan diri saja. Mereka membicarakan tentang makanan mereka sehari-hari. Miko memberitahu kalau ia suka memakan mie goreng dicampur dengan roti. Xavier menjijikkan makanan itu. Miko kaget mendengarkannya dan mengingatkan Xavier untuk mencobanya terlebih dahulu. Miko pun membagi tugas buat Xavier, tetapi Xavier tidak mau dan meminta mereka melakukannya bersama-sama saja. Dia memohon kepada Miko dan akhirnya Miko pun menyetujuinya dan berjanji akan membantu Xavier. Setelah mengenal lebih dalam, Xavier ingin mengikuti akun Instagram miliknya Miko. Miko tidak langsung menerimanya, tetapi ia masih stalking foto-fotonya Xavier. Untungnya profilnya Xavier tidak di private. Miko sedikit patah semangat saat melihat foto pacarnya Xavier diposting di sana. Ia kembali melihat-lihat dan mengejum fotonya Xavier. Karena sambil tiduran, HP-nya jatuh ke wajahnya dan tak sengaja menyukai fotonya Xavier. Dalam beberapa detik, Xavier langsung mengechat dia dengan pesan Miko telah menyukainya. Miko pun bingung untuk membalasnya. Cerita pun masuk ke episode 2 yang berjudul Hello Feelings, di mana setelah tak sengaja nge-like fotonya Xavier, Miko curhat ke teman-temannya bahwa Xavier itu sangat menyebalkan. Teman-temannya pada kepo karena Xavier meminta mengikuti Instagramnya Miko. Namun Miko belum saja menerimanya. Pertemuan berikutnya, Xavier bertanya kenapa Miko belum menerima memfollow akunnya padahal dia sudah menyukai fotonya. Miko berkata kalau dia hanya mau diikuti oleh teman baiknya saja. Xavier pun menaruh kecurigaan terhadapnya. Dia pamer akan Instagramnya yang memiliki ratus ribuan follower dan merendahkan Miko yang hanya memiliki 50 follower saja. Miko berkata untuk apa follower banyak-banyak tetapi tidak kenal sama sekali. Miko juga mengakui kalau ia jarang aktif di Instagram. Xavier yang tidak percaya malah menuduhnya memakai Instagramnya hanya untuk stalking saja. Miko yang sambil minum mendengarkannya terkejut dan tak sengaja menumpahkan minuman ke hidungnya. Setelah itu, Xavier kembali lagi menghubungi pacarnya. Xavier mempertanyakan pacarnya kenapa harus berdandan. Ternyata Xavier telah lupa akan janjinya dengan pacarnya itu dan mulai mengabaikannya. Xavier memberi alasan karena ia disibukkan oleh tugasnya itu. Mereka pun bertengkar dan putus saat itu juga. Keduanya saling update status di sosial media masing-masing. Kukai yang juga berteman dengan Crystal dan Xavier kepo dan memberitahukan postingan mereka ke teman gengnya, termasuk Miko. Di sesi pembelajaran berikutnya, Miko melihat Xavier lagi sedang patah hati dan tak menyebalkan seperti biasanya. Dia berkata agar hal pribadinya jangan berpengaruh dengan tugas mereka. Ia mencoba memberi masukan kepada Xavier. Xavier langsung marah dan membentak Miko. Ia menanyakan apakah Miko pernah punya pacar. Miko terdiam dan Xavier mengingatkannya jangan sok-sokan untuk menceramahi dia. Xavier langsung menutup laptopnya. Hari berikutnya, Xavier dan Miko kembali melakukan pertemuan. Namun mereka saling diam-diaman sambil mengerjakan tugas mereka. Sebelum Miko menyelesaikan meeting mereka, ia minta maaf kepada Xavier atas perkataannya yang salah. Xavier minta maaf kembali atas sikapnya yang kasar kemarin.
Mereka berbincang-bincang sejenak. Xavier menceritakan hubungannya dengan Crystal dan terang-terangan tentang kehidupan pribadinya. Saat itu Miko enggan memberikan komentar karena takut melakukan kesalahan lagi. Xavier berterima kasih kepadanya karena telah mendengarkan curhatnya, karena jarang sekali ia bisa mencurahkan isi hatinya kepada siapapun, seperti yang ia lakukan kepada Miko. Miko pun tersipu saat itu. Malamnya sambil senyum-senyum, Miko stalking Instagramnya Xavier. Ia akhirnya menyetujuinya dan meminta mengikuti balik. Mereka pun chattingan malam itu juga. Dan sebelum Miko tidur, Xavier mengirim video dirinya yang sedikit alay. Di episode berikutnya, yaitu episode 3 yang berjudul Hello Heartbeat, Dayang Padawan memutuskan untuk berolahraga bareng lewat video call. Mereka menggunakan alat BPM atau pengukur kecepatan detak jantung mereka. Namun niat mereka gagal setelah Kukai mempertanyakan Miko tentang Xavier. Tiba-tiba detak jantungnya Miko berdetak lebih kencang hingga di atas normal. Jantungnya berdebar-debar saat Xavier ada di benaknya. Dia pun tak bisa konsen dan langsung meninggalkan teman-temannya begitu saja. Dia malah mengecek Instagramnya Xavier dan melike fotonya, dan jantungnya kembali berdenyut kencang. Tak lama ia membaca statusnya Xavier dan Crystal. Dari sana Miko mengetahui kalau mereka berdua benar-benar sudah putus. Hari itu juga Xavier melewatkan meetingnya bersama Miko. Miko menanyakan kabarnya dan Xavier malah mengajaknya untuk menonton sebuah film. Mereka pun menonton bareng lewat laptop mereka masing-masing sambil bervideo call. Sesekali mereka saling curi-curi pandang. Mereka terbawa emosi oleh filmnya. Dan parahnya, Miko lebih merasa sedih hingga menangis. Xavier bertanya apakah ia baik-baik saja. Miko beralasan kalau ia menangis karena kehabisan minuman favoritnya. Xavier pun menyudahi filmnya dan mengajak Miko berbincang-bincang. Dari film cinta itu, mereka membahas tentang hal percintaan. Xavier yang mulai mabuk oleh birnya, mulai membahas hal-hal bercumbu yang ia lakukan semenjak berpacaran. Ia juga mengibaratkan hal itu yang membuat Miko terbawa ke dalam imajinasinya. Sampai-sampai Miko memimpikan Xavier dalam tidurnya. Ia bermimpi melihat Xavier terlihat begitu seksi dan berkata ia menyukai Miko. Ia pun terbangun dan sadar itu hanyalah mimpi. Di episode 4, yaitu Hello Happiness, Miko terbangun dengan bahagia dan bersemangat. Pagi itu juga ia menerima kiriman sebuah kaos. Ternyata kaos itu dari Xavier, dan Xavier memintanya untuk mengenakannya saat presentasi tugas mereka nanti. Miko pun berterima kasih dan Xavier meminta imbalan agar Miko mengenalkannya kepada teman gengnya. Miko pun mengajak dia bergabung ke grup kuis mereka. Teman gengnya Miko merasa kesal melihat Xavier ikut. Saat itu juga Xavier meminta maaf atas perbuatannya yang kasar sebelumnya. Xavier pun dimaafkan dan langsung mengikuti permainan kuis mereka. Ia berpasangan dengan Miko dan lawan mereka adalah Kukai dengan Sep. Sedangkan Junjun adalah moderatornya. Berkat Xavier, Miko dan dirinya akhirnya memenangkan pertandingan itu. Miko sangat berterima kasih kepada Xavier dan teman-temannya mulai menyadari kedekatan mereka yang sudah begitu akrab. Tak lama setelah itu, Kukai menghubungi Miko secara pribadi. Ia mengungkapkan perasaannya kepada Miko dan menembak Miko saat itu juga. Tapi kasihan, Miko hanya menganggap Kukai teman biasanya saja. Ia minta maaf kepada Kukai. Kukai pun memahaminya meski ia hampir menangis saat itu. Ia kembali minta maaf dan langsung mematikan laptopnya. Kukai memanggil Sep untuk membagikan kesedihannya. Namun Sep berpura-pura marah karena Kukai mengabaikan nasihatnya dari dulu. Namun akhirnya Sep tetap menguatkan Kukai dan memberi pujian terhadapnya. Miko kembali chattingan dengan Xavier. Miko mencoba untuk menakut-nakutinya saat lampu di rumahnya Xavier mati. Xavier benar-benar takut dan akhirnya kelemahannya diketahui oleh Miko. Saat lampunya sudah menyala, Xavier memanggil Miko dan lagi-lagi Miko menakut-nakuti dia. Xavier benar-benar panik dan takut akan hantu. Dia merasa malu saat itu. Karena merasa takut dan kesepian, Xavier meminta Miko untuk tidak mematikan videonya. Ia ingin ditemani oleh Miko lewat kameranya. Mereka pun pergi tidur dan Xavier melepaskan bajunya. Miko keberatan dan diingatkan oleh Xavier untuk tidak melihatnya saja. Dan tetap saja di tengah malam mereka saling curi-curi pandang. Kamera laptop mereka pun terhidup sampai pagi. Esok harinya, Xavier merasa bosan di rumahnya. Miko mengajaknya untuk ketemuan di luar. Mereka pun saling setuju dan tanpa sepengetahuan, mereka mengenakan baju yang sama. Xavier telah membelikan minuman kesukaannya Miko. Tiba-tiba, Miko dipanggil oleh ibunya dan menyuruh dia cepat pulang karena ibunya sedang terjatuh di kamar mandi.
Nico langsung panik dan meninggalkan Xavier begitu saja. Bahkan dia tidak membawa minuman yang sudah dibelikan oleh Xavier. Xavier pun merasa sedikit kecewa. Untuk episode 5-8 silahkan klik video di samping ya. Dan jangan lupa untuk beri like dan subscribe-nya dulu. Terima kasih.